Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN Ekonomi untuk bab pengantar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukonomia, yang memiliki arti untuk eikos artinya rumah tangga, nomos aturan, jadi dapat diartikan eukonomia adalah mengatur rumah tangga. Selanjutnya ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terbatas untuk mencapai kemakmuran hidupnya pada alat pemuas yang terbatas. Selanjutnya ada motif ekonomi. Yang pertama yaitu untuk hal yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi, yaitu ingin menjadikan makmur, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan penghargaan, dan ingin ikut serta dalam lapangan politik. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ekonomi deskriptif, kedua ekonomi teori, ketiga ekonomi terapan. Untuk ekonomi deskriptif yaitu menginterpretasikan berbagai data yang sesuai dengan fakta. Contohnya ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II. Mengapa disebut dengan ekonomi deskriptif? Karena memiliki ciri-ciri yaitu nyata atau bukan rekayasa, yaitu yang benar-benar terjadi. Kedua, memiliki instrumen dalam penggambarannya serta kurva. Selanjutnya ada ekonomi teori. Nah, ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro yaitu aktivitas ekonominya masih sempit, individu, perusahaan atau rumah tangga. Contohnya menganalisis permintaan dan penawaran di pasar. Kedua ada ekonomi makro. Nah, aktivitas ekonomi ini lebih luas lagi, yaitu nasional atau internasional. Contohnya yaitu kebijakan inflasi. Selanjutnya ada ekonomi terapan, yaitu mengkaji ilmu ekonomi untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya yaitu ekonomi perbankan. Selanjutnya ada prinsip dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu memperoleh hasil semaksimal mungkin dari usaha yang dilakukan. Kedua, melakukan pengorbanan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil. Selanjutnya ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk teori ekonomi, yaitu sekumpulan pernyataan yang didasarkan fakta yang terjadi. Kedua ada metode deduktif, yaitu pengambilan keputusan secara khusus. Ketiga ada metode induktif, yaitu pengambilan keputusan secara umum. Keempat ada ceteris paribus atau hal-hal yang tetap. Kelima ada valency of composition atau apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Contohnya itu, jika semua orang hidup rendah atau agree-nya rendah, maka penurunan pertumbuhan ekonomi juga rendah. Selanjutnya ada ekonomi positif, yaitu membandingkan fakta yang sebenarnya. Contohnya, jika produksi semen turun, maka harga semen juga naik. Selanjutnya ada ekonomi normatif, yaitu pernyataan yang subjektif. Dapat dicontohkan jika perekonomian berjalan dengan baik, maka pendapatan masyarakat harus merata. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi. Yang pertama ada kebutuhan, kelangkaan, masalah ekonomi, dan biaya peluang. Untuk kebutuhan, yaitu barang dan jasa yang diinginkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh-contoh macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama berdasarkan wujud, yaitu ada material dan imaterial. Untuk berdasarkan material, yaitu contohnya makanan, pakaian, dan perumahan. Sedangkan imaterial, contohnya jasa dokter, jasa guru, atau barang yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba. Berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang maupun kebutuhan masa depan. Untuk kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya, kita membutuhkan payung pada saat terjadinya hujan. Sedangkan kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang penyediaannya sekarang tapi untuk digunakan di masa yang akan datang. Contohnya, menabung untuk masa depan. Selanjutnya berdasarkan sifat, yaitu ada jasmani sama rohani.
Untuk jasmani yaitu kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh barang, contohnya makanan. Sedangkan rohani yaitu kebutuhan jiwa yang harusnya dipenuhi oleh jasa non-fisik, yaitu contohnya pendidikan. Selanjutnya ada berdasarkan subjek, yaitu ada individual atau pribadi dan kolektif atau sosial. Untuk individu yaitu yang dibutuhkan oleh diri sendiri, contohnya pangan, sandang, atau papan. Sedangkan kolektif atau sosial yang dirasakan secara bersamaan dengan orang lain, contohnya ketentraman. Selanjutnya ada berdasarkan intensitas, ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer itu harus dipenuhi, contohnya pangan, sandang, dan papan. Sekunder itu dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya peralatan rumah tangga. Tersier yaitu mewah dan bersifat pelengkap, contohnya perhiasan. Selanjutnya kelangkaan. Kelangkaan itu dimaksudkan adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga menimbulkan pilihan. Pilihan ialah alternatif dari kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat alat pemuas yang terbatas. Kelangkaan menimbulkan banyak hal dampak negatif. Contohnya lahan hijau yang dijadikan pemukiman sehingga tidak ada lagi resapan air hujan yang mengakibatkan banjir. Selanjutnya masalah ekonomi. Masalah ekonominya yang pertama, apa saja barang yang diproduksi? Kedua, bagaimana barang diproduksi? Ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Selanjutnya biaya peluang. Biaya peluang bisa juga disebut sebagai biaya kesempatan atau biaya alternatif. Biaya ini adalah biaya yang timbul akibat seseorang mengambil keputusan. Ciri-ciri opportunity cost ialah 1. Perhitungan tidak selalu mengenai uang, melainkan bisa berupa waktu, kesempatan, dan kesenangan. Kedua, memiliki biaya penggunaan. Ketiga, pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan dan situasi individu. Selanjutnya ada teori nilai subjektif dan teori nilai objektif. Teori nilai subjektif yaitu yang pertama, hukum Gosen 1 atau kepuasan terhadap suatu barang akan berkurang bila digunakan secara terus-menerus. Kedua, ada hukum Gosen 2, yaitu manusia akan berusaha memuaskan yang beraneka-ragaman sampai mencapai intensitas yang sama. Ketiga, ada nilai subjektif, yaitu pada sumber pemenuhan kebutuhan yang terbatas, manusia akan memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan memilih alternatif yang ada. Keempat, ada nilai subjektif, yaitu nilai pemuasan yang paling akhir. Dan yang terakhir ada nilai batas, yaitu harga suatu barang ditentukan oleh nilai batas barang tersebut. Untuk nilai objektif, nilai biaya produksi atau cost value theory oleh Adam Smith, yaitu nilai barang adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang. Kedua, ada nilai tenaga kerja oleh David Ricardo, yaitu nilai barang adalah jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk produksi barang. Ketiga, ada nilai tenaga kerja rata-rata masyarakat dari Karl Marx. Nilai barang yaitu nilai upah rata-rata masyarakat. Keempat, ada nilai biaya produksi dari Carre, yaitu nilai barang adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali. Kelima, ada nilai pasar oleh Humet dan John Locke, yaitu nilai barang adalah permintaan dan penawaran di masyarakat. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab pengantar ilmu ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.